Halo semuanya, saya Yuliana Yolanda Jawa. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Tonton sampai habis. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk individu. Dalam bahasa Yunani, kata individu berasal dari kata indiveder yang artinya tidak dapat dipisahkan antara aspek jasmani dan rohani, dan dalam bahasa Latin dikenal pula sebagai individuum yang mempunyai makna sesuatu atau manusia yang tidak dapat terbagi. Jadi, manusia sebagai makhluk individu merupakan makhluk yang tidak dapat dibagi dan tidak dapat dipisahkan antara jiwa dan raga. Keberadaannya sebagai makhluk tunggal yang memiliki ciri khas dengan corak kepribadiannya, termasuk kemampuan berkecakapan. Selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi di sini artinya membutuhkan lingkungan sosial sebagai salah satu habitatnya. Maksudnya, tiap manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Adapun perbedaan antara manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pada gambar nomor 1 itu adalah gambar manusia sebagai makhluk individu, yang artinya manusia yang utuh atau seorang diri, sedangkan gambar kedua merupakan manusia sebagai makhluk sosial. Seperti pada gambar nomor 2, manusia merupakan makhluk sosial. Artinya manusia memerlukan bantuan orang lain atau tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya adalah fungsi dan tugas manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia berfungsi untuk menentukan nasibnya sendiri, juga melaksanakan kewajiban pribadinya. Sedangkan sebagai makhluk sosial berfungsi untuk berguna bagi orang lain. Selanjutnya ada interaksi antara manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, atau disebut juga dengan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dilakukan manusia dengan adanya timbal balik satu sama lain, di mana berlangsung antara individu dan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Adapun faktor pembentuk interaksi tersebut, yang pertama adalah imitasi, yang kedua adalah sugesti, ketiga identifikasi, keempat simpati, kelima empati, dan keenam adalah motivasi. Imitasi sering disebut juga dengan meniru. Contoh seperti pada gambar di mana seorang anak meniru cara seorang ayahnya dalam menggosok gigi. Selanjutnya adalah sugesti. Sugesti merupakan pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak ke pihak lain. Contoh seperti pada gambar, seorang dokter memberikan saran atau tips hidup sehat. Hal itu langsung dilakukan seorang pasien tanpa berpikir panjang. Kemudian adalah identifikasi. Identifikasi adalah kegiatan meniru secara keseluruhan. Contoh, seseorang rela operasi plastik hanya karena ingin terlihat sama persis dengan idolanya. Yang berikutnya adalah simpati. Simpati adalah suatu perasaan peduli dan perhatian terhadap orang lain, dan disertai dengan adanya keterlibatan pribadi yang cukup dalam. Contohnya seperti pada gambar, kita datang ke rumah sakit untuk menjenguk saudara-saudari kita yang sedang sakit. Selanjutnya adalah empati. Empati adalah bayangan perasaan di mana seseorang mencoba mengerti atau memahami pemikiran atau perasaan orang lain. Contoh seperti pada gambar, di mana ada seorang sahabat yang duduk di samping sahabatnya yang sedang menangis.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencoba menghibur dan mengerti perasaan temannya yang sedang sedih. Yang terakhir adalah motivasi. Motivasi atau dikenal dengan istilah dorongan merupakan sesuatu yang dapat menggerakkan orang lain untuk melakukan tindakan atau perilaku, dan di dalam tindakan tersebut ada tujuan tertentu. Salah satu contoh kata-kata yang memberi motivasi adalah: ingat ini, sabarmu akan terbayar, lelahmu akan hilang, sakitmu akan sembuh, kamu harus ingat, Allah itu tidak buta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya.